kematian yang tiba-tiba pada kambing atau domba atau sapi itu sangat sulit diprediksi. Supaya tidak rugi itu harus ngerti paling tidak tentang kesehatan domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita jumpa lagi dalam konten-konten kami selanjutnya. Oke teman-teman, sore ini kita akan bincang-bincang mengenai sedikit tips tentang kesehatan hewan. Oke, silahkan simak video berikutnya di kandang kami. Masih dengan owner yang sama, Mas Nanang. Selamat sore Mas Nanang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini sore ini pakai batik ini baru dinas sama mau ngisi domba ini. Baru pulang. Ya, ini Mas Guru masih muda soalnya nih. Ini Mas Nanang, sore ini kita sharing-sharing tentang dunia kesehatan di hewan ruminansia khususnya domba sore ini Dan kambing sama. Dan kambing sama seperti nantinya. Sapi juga hampir sama. Oke, siap. Nah, ini kesehatan tentang apa yang akan kita sharingkan sore hari ini, Mas Nanang? Oke, jadi gini Mas, saat kita memberikan pakan itu seperti di konten-konten kami sebelumnya, itu harusnya kita tidak hanya memberikan pakan terus ditinggal, itu enggak, tapi kita juga harus memperhatikan setelah kita diberi pakan itu kita keliling kandang, dilihati satu-satu apakah semua ternak kita itu mau makan dengan lahap atau mungkin ada yang makannya hanya sedikit atau bahkan mungkin tidak mau makan sama sekali. Kadang-kadang ada yang hanya bengong lengar-lengar gitu ya? Ya, diem saja. Itu terindikasi ada sesuatu yang harus kita periksa itu. Jadi kalau misalkan menemukan ternak seperti itu, kita harus selalu siaga, hati-hati. Hati-hati. Karena ada namanya sudden death ya. Kematian yang tiba-tiba pada kambing atau domba atau sapi itu sangat sulit diprediksi. Nah, untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal tersebut, maka kita harus betul-betul memperhatikan kondisi ternak kita. Itu misalkan kembung, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata sakitnya kembung, itu juga berbahaya. Sekarang gini Mas, kalau misalkan ini SOP di kandang kami ya, mungkin bisa dipraktekkan teman-teman di kandangnya masing-masing. Saat ternak kita itu tidak mau makan, kemudian yang lainnya makan kok dia tidak mau makan, terus hamnya bengong, diem aja bengong, maka yang pertama kita periksa adalah telinganya Mas. Jadi seperti ini untuk praktek ya. Ini kita periksa telinganya, ini kita pegang. Ini rasanya dingin atau hangat atau panas gitu. Yang normal ini kondisinya hangat. Silahkan dipegang. Kalau dia sehat dia hangat. Kalau dia ternyata kok dingin, berarti dia mengalami demam Mas. Demam ya? Malah demam Mas ya kalau dingin betul, ya? Demam. Maka harus ada tindakan. Yang kedua, diperiksa hidungnya ini Mas. Cermin hidung yang tengah ini. Yang betul adalah ini dilihat apakah kering, lembab atau berair. Yang betul adalah lembab. Ini selalu ada ingusnya, dan ingusnya warnanya bening. Kalau dilihat itu nanti ternyata ingusnya itu kok tidak ada, kering, itu juga ada indikasi sakit. Mungkin pernapasan atau gimana, atau ingusnya kental berwarna kuning. Putih susu ya misalkan, atau sampai hijau. Nah, itu berarti kondisi sakit tuh. Terus itu yang kedua nih. Yang pertama saya ulangi, periksa telinganya. Yang kedua hidung. Yang ketiga periksa kuku-kukunya, kaki dan kuku. Apakah ada yang sakit? Kukunya ini apakah ada yang sakit? Cara memeriksanya gampang. Kita suruh jalan.
jalannya ini kelihatan normal atau pincang. Nah, itu terindikasi kadang ada, kalau misalkan pincang kita lihat itu karena kejepit, hanya luka biasa, atau mungkin ada sakit namanya foot rot atau kuku busuk. Jadi kukunya ini bisa membusuk, Mas. Oh, di tengah-tengahnya itu Mas ya? Di pinggirnya juga. Oh, di pinggirnya juga bisa? Atau di bawah, yang banyak kan sapi itu. Iya. Jadi gitu. Kalau misalkan domba terus kandangnya seperti ini, insya Allah masih aman. Oh, biasanya yang terjangkit banyak malah yang saat kandang lemprah itu Mas ya? Iya, bisa jadi. Karena kotoran masuk ke sela-sela Ya, kuku-kuku terus gitu. kemudian banyak mungkin apa namanya batu yang tajam gitu, Mas, kan bisa melukai kaki juga. Iya. Nah itu. Terus itu kalau semuanya tidak ada masalah, itu periksa rumennya, Mas. Rumen itu bagian perut yang kiri. Kiri sini berarti Ya. Mas ya? Ini ditekan-tekan pakai kepalan tangan seperti ini. Kita lihat, kita bekas tekannya ini kembalinya itu lama atau cepat, seberapa cepat itu. Kita hitung per detik. Normalnya itu biasanya 1 sampai 2 detik. Dia Sudah kembali. Iya. Kalau lama mungkin dia kembung. Gitu. Iya. Ya. Kembung itu tidak selalu kelihatan besar perutnya, enggak. Itu kalau sudah Parah. bloating parah ya. Sebelum itu kalau sudah seperti itu kadang lewat, Mas, nggak bisa diobati, sulit. Jadi mumpung masih belum seperti Jadi sudden death tadi Mas ya? ya bisa jadi. Saya kira hanya di sepak bola yang dulu istilahnya sudden death itu. Di kambing juga bisa. Ya ada seperti itu. Terus selanjutnya kita periksa fesesnya, Mas. Apa namanya ini, kotorannya. Nah, kotoran yang sehat itu adalah bulat-bulat seperti kelereng dan basah seperti itu. Oh, basah ya? Ya, mengkilap Dan warnanya mengkilap, ya, gitu, agak mengkilap itu ya. Kalau masih seperti ini kan ada kotoran yang menggumpal jadi satu. Ini kalau seperti ini tidak apa-apa, ini kemungkinan makanan proteinnya terlalu banyak, Terlalu tinggi. ya. Bisa juga kadar airnya pakannya terlalu besar atau minumnya terlalu banyak. Itu. Nah, ini penanganannya seperti apa Mas itu nanti? Nah, tiap sakit itu nanti penangannya sendiri-sendiri, Mas. Jadi hasil dari pengamatan. Tapi hasil dari pengamatan kita itu hanya dari pengamatan mata, Mas ya. Observasinya itu hanya pengamatan lewat mata, tidak seperti dokter ya. Kalau Siap. dokter kan nanti mungkin sampai dalam ya. Terus kemudian kalau misalkan itu hanyalah pertolongan pertama ini yang kita bisa lakukan. Selanjutnya nanti kalau perlu dipanggil medis untuk hewan. Siap, Jadi tenaga medis untuk hewan. Nah, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah kalau misalkan mulai dari telinga tadi, telinga kok dingin, kemudian kita karena ada indikasi itu demam, kita periksa pakai termometer bagian anusnya ini, kita masih termometer, kok suhunya di atas 40,6 derajat, maka diberikan obat antiperitik dan anti-inflamasi gitu. Itu bisa menggunakan obat tablet manusia, Mas, seperti Mixalgin misalkan, atau Sulpidon, atau analgin injek, atau obat-obatan apa yang sejenis penahan panas. Oh, penahan panas atau penurun panas Mas? Penurun panas atau penurun panas. Ya, penurun ya. Terus hindari pemberian obat antiperitik yang seperti ibuprofen seperti itu, Mas. Oh, ibuprofen itu dihindari. Paracetamol seperti itu saya jangan, kecuali jenengan dokter hewan. Gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu tentang case one, lebih baik menghindari karena dosisnya itu harus hati-hati kalau menggunakan obat itu. Kalau ditakutkan lagi juga, kalau misalkan dosis pemberiannya tidak tepat, nanti malah menyebabkan ambruk atau donor itu. Bisa tiba-tiba ambruk langsung Mas ya. Iya, karena domba atau kambing atau sapi itu akan lebih menerima obat antiperitik dari golongan analgin itu. Lah,
cara pemberian obat itu lebih baik didahului pemberian vitamin. Jadi vitamin dulu. Vitamin ini yang bagus adalah vitamin yang sekaligus mengandung ATP, Mas. Jadi penambah energi. ATP itu Mas, amati tiru praktekkan itu bukan? Atau apa ini? Adenosin trifosfat. Oh itu ya. Adenosin trifosfat Ya, itu. Biasanya ya di pasaran yang sering kita pakai itu misalkan biodin atau biosan gitu kan. Vitamin-vitamin yang sudah ada ATP-nya. Jadi bisa dikatakan gini Mas, peternak-peternak itu khususnya yang skalanya lumayan gede ya, agak besar itu harus tetap sedia ini ya, kotak P3K ya, seperti di rumah kita sendiri ya, P3K yang setiap saat siap kalau ada apa-apa gitu. Terus kemudian pemberian obat itu kalau misalkan obatnya itu dibaca brosurnya ya Mas ya. Kalau obatnya panas atau antiinflamasi itu LA, ada belakangnya LA itu artinya long action. Berarti 3 hari sekali cukup. Tapi kalau obat tidak ada tulisannya itu bisa diberikan 5 jam sekali lah. 5 jam sekali itu kalau mau memberikan kita pegang dulu telinganya. Biasanya setelah diberi obat itu nanti reaksinya telinganya juga hangat Pak. Atau demamnya turun. Baru nanti kita berikan, kalau misalkan dingin lagi kita berikan obat lagi. Nah itu kalau misalkan hanya panas saja. Kalau demamnya itu dianggap memiliki radang Mas, mungkin karena ada luka ya, atau apa pokoknya memiliki radang, maka diperlukan pemberian obat anti-inflamasi yang mengandung dexamethasone. Jadi silahkan dilihat kalau ada obat anti-inflamasi itu, kalau ada kandungannya dexamethasone itu berarti untuk anti radang. Tuh. Terus kalau misalkan adanya panasnya tadi karena ada indikasi infeksi akibat bakteri, tapi bakteri yang bukan menset Mas. Apa namanya, fesesnya normal, tapi pileknya tadi, yang di ingusnya, yang di hidung tadi. Ingusnya itu berwarna putih susu atau berwarna hijau. Itu terus kemudian kalau seperti itu nanti kita ketuk-ketuk bagian leher Mas, seperti ini misalkan ya. Kita ketuk-ketuk bagian leher, mulai dari leher atas. Kita cari dulu radang tenggorokannya itu sakitnya itu di bawah atau di atas. Ini meskipun tidak batuk atau tidak pilek, kalau dia sakit kita ketuk seperti ini, dia akan batuk Mas. Nah ini kan normal. Itu. Ya. Kalau sampai bawah rahang sampai sini itu bagian atas, berarti nanti saluran pernapasan atas. Kalau bawah sini di antara kaki ini saluran pernapasan bawah. Jadi obatnya nanti beda-beda. Ya. Itu tergantung sakitnya. Tuh caranya seperti itu. Itu kalau diketuk-ketuk kok batuk berarti sakit. Kalau normal diketuk-ketuk pasti normal. Sakitnya berarti sakit arah yang ke arah pernapasan yang ini Mas. Ya, dikarenakan bakterinya tadi. Ya. Kemudian untuk penanganannya untuk di pernafasannya ini gimana Mas? Kalau gejala demamnya karena infeksi bakteri saluran pernapasan, kita ketuk seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata yang saluran bagian atas, saluran pernafasan bagian atas, maka pengobatannya pakai tilosin atau interflock Mas. Itu. Terus untuk gangguan nafas bawah yang sekitar kaki depan tadi, itu pemberian obatnya pakai antibiotik dan antiinflamasi. Ini semuanya tadi khusus obat untuk hewan atau juga bisa obat untuk manusia Mas? Bisa untuk manusia Mas. Kalau yang saluran nafas bawah itu bisa menggunakan amoxilin. Amoxilin bisa. Kalau untuk dosisnya Mas sesuai dengan berat badan atau gimana nih ngambilnya? Sesuai berat badan maksimal kalau domba dewasa terus gemuk itu ya itu setengah dari dosis manusia. Oh setengahnya dari dosis manusia ya. Setengahnya. Diberikan sehari 3 kali, misalkan pagi, siang, sore gitu. Sama ya kayak manusia minum obat gitu ya. Sekali memberikan itu dosisnya setengah dari manusia. Itu. Nanti kalau misalkan
sakitnya Berkelanjutan atau gimana? panasnya itu karena mencret atau mulus itu beda lagi. Nah, yang perlu diingat-ingat Mas, setelah pemberian antibiotik semuanya itu entah pengobatan antibiotik apapun, setelahnya sebaiknya itu dicekokkan probiotik. Karena antibiotik itu membunuh semua mikroba-mikroba yang ada di rumen dan di usus. Jadi mikroba yang membantu pencernaan itu nanti juga ikut mati. Jadi kita berikan probiotik lagi supaya untuk mengisi ulang mikroba di rumen. Itu yang sering lupa. Itu jadi sedikit tips untuk teman-teman baik yang ternak sedikit 5 ekor atau 10 ekor kalau barangkali mengalami seperti itu. Nah, kalau yang dipegang-pegang perutnya tadi itu melihat ini sebelah kiri Mas ya. Kalau sebelah kanan itu nanti isinya anak. Kalau sebelah kiri ini rumen. Itu lihat apakah kembung atau tidak. Kalau kembung biasanya kembalinya lama. Kembalinya cepat ya. Kalau kembung yang paling mujarab paling cepat apa Mas biasanya sepengalaman jenengan selama ini? Bukan mujarab atau enggak ya. Kita tidak bisa menjamin itu nanti sembuh atau enggak ya Mas pengobatan gitu. Kita kan usaha. Kalau saya pertama kasih minyak sayur 4 sendok atau 5 sendok sama Milanta. Itu penanganan pertama untuk kembung. Minyak sayur itu minyak goreng itu bukan? Atau minyak yang sudah dilanta? Oh ada? Ada lagi minyak sayur itu. Itu diminumkan, kemudian diberi Milanta. Milanta yang untuk manusia Mas ya? Ya, bisa. Kalau Promax agak kurang cepat kayaknya. Lebih cepat Milanta ya, tapi dicampur dengan minyak sayur. Oh, minyak sayur ini bisa dengan minyak zaitun ya. Zaitun itu juga atau yang disarimi gitu itu. Bisa, bisa. Mie sedap. Nah, itu teman-teman nanti kalau bikin mie sedap minyaknya ya jangan dimasukkan, dipakai untuk pengobatan kambing saja. Domba. Itu prakteknya untuk hari ini, Mas. Siap, Mas Nanang. Dan ini peternak kecil besar seharusnya juga tetap ini Mas ya, tetap jaga-jaga di kandangnya ada. Karena peternak kecil besar tetap kalau ada kematian dan juga kematian ataupun sakitnya di kambing ataupun domba kan juga rugi tetepannya Mas ya. Betul. Supaya tidak rugi itu harus ngerti paling tidak tentang kesehatan domba. Terus untuk kembung Mas, kembung itu yang paling ditakuti peternak baik besar atau kecil itu karena tingkat kematian karena kembung itu kan banyak sekali ya. Gitu. Apalagi sudah terlambat dalam menangani. Kalau misalkan ketahuan kembung itu kalau bisa diajak jalan-jalan Mas. Jadi setelah diberi minyak sayur dengan Milanta itu diajak jalan-jalan, entah ditarik atau apa, pokoknya usahakan dia jangan diam, suruh lari-lari atau apa, itu akan sangat membantu penyembuhan keluarnya gasnya dalam rumen itu. Kalau ujungnya yang parah itu ditok pakai tokar itu. Tapi itu sebaiknya tenaga medis Mas. Kalau salah bahaya. Trokar itu ada jarumnya sendiri yang agak besar, kemudian ditancapkan di lambung sebelah kiri, di perut sebelah kiri atas, sekitar jarak 4 jari dari punggung. Tapi ya kalau belum pernah jangan. Kecuali jangan mau belajar sendiri dengan resiko nanti tentunya dombanya sendiri yang dicoba Mas ya. Atau kalau coba memang kelinci dulu, tapi kelinci yang kecil gitu. Dan percobaan dombanya juga malah ada ini Mas, saya juga sering baca-baca ataupun juga pernah dengar trokarnya pakai ini pelepah pepaya kayak gitu berombongan terus ditancapkan ke ininya, ke anusnya. Itu memang iya betul ada. Terus tapi kami belum pernah mencoba. Terus, nah itu bisa tembus sampai rumen atau enggak Mas? Masalahnya kan tempatnya udara gitu. Nah selain suruh jalan tadi suruh Mas, ada kayu kira-kira 1 hasta ini ya. Itu digigitkan, ditaruh di mulutnya seperti ini. Terus ujung-ujungnya ditalikan lewat belakang ini. Tujuannya apa? Supaya dia berusaha untuk mengunyah kainnya. Kalau sudah mau mengunyah, insya Allah nanti sembuh.
Jadi gitu. Sambil mengunyah itu dia akan mengeluarkan gas. gasnya yang dari Ya, dalam tadi, Mas ya. betul, gitu. Wah, ini tentunya sangat bermanfaat untuk peternak-peternak, baik peternak kecil maupun besar ini. Dan juga obat-obatannya tadi silahkan nanti bisa dicari untuk persediaan dan ketersediaan di kandang jenengan semuanya. Itu sementara, Mas Nanang. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih. Terima Tetap kasih. Semangat Ya, dalam siap. beternak. Beternaklah karena benar gitu. Siap, Mas Nanang. Tambah sehat, tambah sukses, Amin, amin, dan tambah berkah. Terima kasih teman-teman semua masih setia dengan Hilwaya Farm Official. Semoga bermanfaat yang sedikit ini dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.